Selamat siang, selamat sore, bahkan selamat pagi buat saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada. Hari ini kembali saya akan share firman Tuhan dan saya akan mengambil di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-18 sampai 21. Ayat yang sangat terkenal sebenarnya, tapi tidak masalah, saya akan share kembali buat saudara sekalian. Lukas 15 ayat yang ke-18 demikian firman Tuhan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu orang upahan Bapa. Ayat ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca. Pakailah Tuhan ayat ini untuk kami renungkan sejenak, supaya firman Tuhan jadi pelajaran, jadi peneguran, menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bagian yang kita baca adalah Lukas pasal 15. Sebenarnya dimulai dari ayat 11 sampai 32. Nanti kalau di rumah saudara sempat saudara membacanya. Tapi nanti saya akan ulang sedikit, saudara. Apa isinya, saudara? Isinya tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Tapi hari ini saya memberi tema orang Kristen yang tahu diri. Orang Kristen yang tahu diri. Saudara, di dunia ini ada banyak macam orang percaya yang ngaku sebagai orang percaya dan yang ngaku sebagai orang Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Dan sifat-sifatnya juga berbeda-beda, saudara. Ada yang cuek saja, ada yang begitu giat melayani, ada yang tidak mau dilibatkan dalam pelayanan, ada yang begitu rendah hati, tapi ada yang begitu tinggi hati, jalannya pun lihat ke atas, saudara. Banyak macam orang, saudara. Dan di sini saya mau ambil satu tema, orang percaya yang tahu diri. Itu berarti ada orang percaya yang tidak tahu diri. Cuma kita tidak bahas sekarang. Saya mau kita fokus ke bagian ini terlebih dahulu. Soalnya dimulai dari ayat 11 dikatakan ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Saya ringkaskan, seorang yang sulung dan seorang yang bungsu. Kedua orang ini adalah anak kandung sang bapak. Tinggal di rumah yang sama, menikmati berkat yang sama daripada Tuhan melalui orang tua mereka. Kasih sayang yang sama. Alkitab mencatat anak yang bungsu itu dia mempunyai pilihan yang lain. Apa pilihannya? Di sini ayat 12 berkata, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Saudara, anak bungsu ini begitu kurang ajar. Bapaknya belum mati, sudah minta warisan.
bapaknya belum meninggal, dia sudah minta haknya. Sangat-sangat kurang ajar, saudara. Orangnya masih hidup, tapi sudah diminta hartanya. Saudara dan saya jangan tertawa orang ini, saudara. Barangkali di antara kita ada orang yang model seperti itu, saudara. Tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Anak ini minta warisan, kemudian bapaknya kasih kepada dia. Dan dia pergi untuk berfoya-foya. Dia pergi untuk pesta-pesta pora. Menghabiskan uangnya. Maka cepat sekali, saudara, setelah dihabiskannya semua, itu ayat 14, maka timbullah bencana kelaparan. Saudara, ada pepatah berkata, ada uang, ada barang. Ada uang, ada teman. Uang melayang, teman pun melayang, saudara. Ini yang dialami oleh si bungsu. Waktu dia punya uang banyak, baru dapat daripada orang tuanya warisan, yang dia katakan tanda kutip haknya. Dia bisa pesta, dia bisa boroskan, menghabiskan sebanyak-banyaknya. Tetapi sekarang, setelah dia habiskan semuanya, terjadilah bencana kelaparan. Alkitab mencatat di ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. So, bayangkan, seorang anak muda yang tadinya begitu banyak uangnya, pergi berpesta pora, memboros-boroskan. Dia tidak biasa kerja seperti itu. Sekarang dia harus kerja ke ladang dan memberi makan, menjaga babi-babi, saudara. Lalu, saudara, ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Bayangkan, saudara, betapa dia menghadapi kesulitan yang sulit. Dia sudah bekerja menjaga babi, tapi masih kelaparan. Sampai-sampai ampas makanan babi pun dia pengen makan, saudara. Waduh, tentunya begitu menderita, saudara. Ampas makanan dia pun pengen memakannya. Bahkan di sini dikatakan, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Saudara bayangkan, ampas pun mau dia makan, ampas babi pun mau dia makan, tidak seorang pun memberikannya. Lalu ia menyadari. Jadi waktu itulah dia sadar bahwa sebenarnya di rumah bapaknya ada banyak makanan, ada banyak kekayaan. Bahkan orang-orang yang bekerja kepada bapaknya itu boleh dapat makan yang sepuas-puasnya. Boleh pesta, boleh senang, dan sebagainya. Saudara yang saya kasih Tuhan, tetapi aku di sini, dia katakan, mati kelaparan. Saat itulah yang menyadarkan dia, saudara. Memang, saudara, pada waktu kita senang, kita bisa lupa daratan. Tapi pada waktu susah, baru kita bisa ingat. Maksudnya ingat kembali kebaikan. Kebaikan dari Allah, dan ini kebaikan dari papanya. Maka tadi kita sudah baca, aku bangkit kembali. Pergi ke rumah bapak. Dan dia bertekad mau pulang ke rumah bapaknya. Dan dia juga bertekad kalau sudah bertemu dengan bapaknya, tidak diakui anak, gak apa-apa. Karena dia merasa benar-benar tidak layak. Dia tahu dirinya tidak layak. Karena dia sudah buat yang tanda kutip kelewatan.
Dia tidak layak disebut sebagai seorang anak. Maka dia pengen dijadikan budak saja. Dia tahu diri, saudara. Dia tahu siapa dia. Sehingga dia tidak menyombongkan dirinya. Sorry. Saudara yang dikasih Tuhan, dia benar kembali ke rumah bapaknya. Dan dia katakan kepada bapak, aku pulang. Bapaknya buka tangan lebar-lebar, memeluk dia. Dia pulang, dia tahu dirinya tidak layak. Dia bilang, jadikan budak pun gak masalah. Saya memang tidak ceritakan sampai habis. Karena sampai di sini bagian yang penting buat kita. Saudara, sebagai orang percaya, kita mesti juga tahu diri. Kita di hadapan Tuhan tidak layak. Kita bukan orang baik, kita orang jahat, kita orang berdosa. Saking berdosanya kita itu, kita ini sebenarnya tidak layak datang kepada Tuhan. Tapi sekali lagi saudara, karena Allah mengasihi kita, firman Tuhan katakan, ada anaknya yang tunggal mati untuk kita. Ada Yesus yang berkorban untuk kita. Maka membuat kita menjadi layak. Jadi sekali lagi bukan karena usaha kita. Bukan karena pengorbanan kita. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena siapa-siapa kita. Kita benar-benar tidak layak. Tahu dirinya. Kita nggak bisa sombong. Saudara, hari ini kita mesti sadar apapun yang kita miliki di dunia ini sebenarnya tidak layak kita miliki. Kalau hari ini saudara punya kekayaan, sebenarnya kita tidak punya kekayaan. Tidak berhak memiliki kekayaan itu. Karena kita adalah orang berdosa. Tapi karena diberikan kepada kita, ini anugerah Tuhan. Maka tahu diri. Kita perlu tahu diri. Maka jika engkau pandai, jangan sombong. Jika engkau kaya, jangan tinggi hati. Jika engkau hebat, jangan congkak. Artinya apa, saudara? Artinya, waktu kita duduk pada jabatan yang paling tinggi pun, punya kekayaan yang banyak pun, punya segala-galanya pun, kita mesti tahu diri. Bahwa kita sebenarnya orang yang tidak layak. Di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Saudara, mari saudara, siapa engkau yang berani menyombongkan diri? Selentik daripada Allah terhadap diri kita aja sudah habis semuanya. Saudara, Allah kita berkuasa. Allah kita itu luar biasa. Itu sebenarnya kalau kita mau terima berkat Tuhan, kita juga harus terima Tuhan. Karena Tuhan itu menguasai hidup kita. Kita jangan tidak tahu diri. Jangan hanya mau berkatnya, tetapi Tuhannya itu disingkirkan. Saudara yang saya kasih Tuhan, ingat, hidup kita singkat. Kalau tidak cepat-cepat kita bertobat, belum tentu kapan kita punya waktu untuk bertobat lagi. Dan hanya orang yang bertobat, itulah orang yang tahu diri. Selama dia tidak tahu diri, selama itu pula dia belum bertobat. Menganggap diri pintar, menganggap diri hebat, menganggap diri cantik, menganggap diri tampan, menganggap diri kuat, itu orang yang tidak tahu diri. Tapi hidup kita di tangan Tuhan. Hari esok kita di tangan Tuhan. Bahkan sedetik kita sebentar lagi pun di tangan Dia. Kita tidak apa-apanya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Engkau, keselamatan yang Engkau berikan kepada kami, anugerah yang Engkau curahkan kepada setiap kami. Tuhan ampuni kami, kalau sering kali kami tidak tahu diri, kami lupa. Sehingga membuat kami sombong, membuat kami tinggi hati, membuat kami merasa hebat, membuat kami merasa kuat. Tuhan, sebenarnya kami tidak ada apa-apanya. Di hadapan-Mu kami nol, Tuhan. Tapi karena anugerah-Mu, maka di hadapan-Mu kami jadi berarti. Kami mau bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Dengar doa kami. Biarlah kami selalu bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, engkau bersama saya, Pendeta Saumiman Saud. Kalau misalnya perenungan-perenungan yang saudara dengarkan melalui video-video yang kami buat, yang kami rekam, dan saudara mendapat berkat, share buat saudara-saudara yang lain. Share di grup Anda. Kalau saudara belum subscribe video kami, atau YouTube kami, channel kami, silakan subscribe. Saudara, kalau kebetulan saudara liburan, seperti liburan Tahun Baru, Natal, nanti Imlek, mungkin pergi sampai ke Amerika dan berada di kota San Francisco. Jangan lupa kontak saya, datang ke gereja kami, kita bisa ibadah bersama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.